Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang sudah mengasihi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, begitupun juga dengan nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita mampu untuk bisa melaksanakan ibadah shaum di bulan yang suci ini. Salawat dan salam semoga kita selalu limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman, Nabi yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah adik-adik, di waktu ini Bapak akan sedikit mengulas tentang rahasia di waktu sahur. Nah, jadi adik-adik, di waktu malam itu dari Isya sampai ke Fajar itu ada satu waktu singkat menjelang Fajar, sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum azan berlangsung. Itu disebut dengan sahar. Nah, sedangkan jamaknya disebut dengan asharun. Nah, sedangkan kegiatan yang kita lakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur. Ya adik-adik, nah ketika Nabi dalam hadis sahihnya itu mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah di waktu sahar. Nah, apa itu sahur? Sahur itu adalah makan yang kita lakukan di waktu sahar. Jika kita mampu untuk bisa melaksanakan makan di waktu sahar ini, maka kata Nabi, fa inna fis sahuri barokah, maka kita akan mendapatkan barokah. Nah adik-adik, apa itu barokah? Barokah itu adalah ziyadatu khair. Nah banyak nilai suatu kebaikan. Contoh, nah pakaian ini berkah jikalau pakaian ini digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk beribadah, digunakan untuk bisa menambah nilai-nilai yang baik. Contoh lagi, nah harta itu berkah jikalau harta itu mampu kita kelola dan kita gunakan untuk bisa mendapati yang baik-baik. Itu berkah namanya. Nah, di sini dikatakan adik-adik, ada makan yang berkah. Ada yang makan di waktu sahar, ya, tidak ada yang makan di waktu sahar. Nah, itu jikalau kita mengerjakan di waktu itu, maka itu akan bisa menambah nilai-nilai suatu kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, apa saja nilai dibalik rahasia dibalik kebaikan itu? Yang pertama, yaitu dari aspek fisik. Nah, jadi untuk orang-orang yang makan di waktu sahar itu yang disebut dengan sahur, yang sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum azan berlangsung itu, nah itu mereka lebih lebih bisa untuk menahan lapar dan haus. Ya, karena lebih sedikit atau lebih kecil durasi waktunya ke maghrib. Nah, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang baik yang lainnya, seperti kita bisa sholat dengan segar, kita bisa ngaji dengan segar, dan juga kita bisa bersedekah. Nah, oke adik-adik, nah ini beda dengan orang-orang yang makan lebih awal. Nah, contoh subuh di jam 4.40, sedangkan kita makan sahurnya di jam 3.00. Nah, ini belum bisa dikatakan makan sahur. Ini dikatakan makan malam namanya adik-adik ya. Jadi makan sahurlah di waktu sahar. Oke adik-adik. Nah, yang kedua yaitu di waktu sahar ini adalah waktu yang sangat cepat untuk dikabulkan doa-doa kita. Nah, adik-adik, jikalau kita dikasih kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita minta? Nah, adik-adik, Bapak ada satu rumus dalam Al-Quran.
di Quran surah 15 di ayat ke-18. Nah, itu Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, di saat tiba waktu sahar itu mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan langsung mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, kita akan kosong dari segala dosa, sehingga mudah untuk kita menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga belum kita minta pun maka Allah akan langsung mengijabahkan apapun doa kita. Nah, adik-adik, ada satu kisah tentang seorang penjual roti. Nah, ini saking rajinnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata, tidak ada satu doa pun yang saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia selalu mengabulkan doa-doa itu. Nah, adik-adik, jadi seringnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudah untuk mengabulkan setiap apapun yang kita mohonkan kepadanya. Adik-adik, jangan mudah untuk beristighfar di waktu sahar. Nah, kapan tuh waktu sahar? 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum azan berlangsung. Ingat ya adik-adik ya, jangan lupa untuk beristighfar. Nah, jangan lupa ajak ibunya dan juga dan juga ajak saudaranya, semuanya untuk sama-sama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, dan juga itu Allah akan menggabungkan orang-orang yang beristighfar ini sama-sama orang yang rajin, orang yang sabar, atau orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, atau untuk dengan orang-orang yang rajin untuk berinfak, dan juga untuk orang-orang yang selalu jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kata Allah dalam Al-Qur'annya, di Quran surah ke-3 ayat ke-17 itu berbunyi, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, jadi adik-adik, jangan lupa setelah kita makan sahur, jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menunggu azan berkumandang. Baiklah adik-adik, mungkin cukup ini yang Bapak sampaikan. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Syukron ala husni ihtimamikum wal akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.